Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum bi khairin walhamdulillah. Na'am. Kaifa halukum bi khairin walhamdulillah. Na'am. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita pulang yang dapat kembali hadir di majelis ilmu. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia mengenai agama. Dan salah satu cara agar kita bisa paham dalam agama itu kita sering hadir di majelis ilmu. Karena kebutuhan katong kepada ilmu tuh lebih banyak daripada katong kebutuhan kepada makanan dan minuman. Nah, kalau katong butuh makanan dan minuman itu satu hari mungkin 2-3 kali. Tapi ilmu agama tuh katong butuh setiap saat. Makanya kata Imam Ahmad, menuntut ilmu tuh lebih utama dari makan dan minum. Kenapa? Karena kalau makan dan minum itu cukup satu hari 1 atau 2 kali. Tapi untuk katong bisa beribadah kepada Allah dengan benar itu butuh menuntut ilmu sepanjang hayat. Makanya kata Imam Ahmad, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari kecil sampai masuk ke liang lahat. Dari kecil sampai masuk ke liang lahat. Dan kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena bagaimana kita bisa tahu rukun-rukun salat, wajib sholat, kemudian apa yang membatalkan sholat kalau katong saya menuntut ilmu. Nah sekarang kalau katong bingung, ini tadi kita baca ini tapi pindah di sini misalnya, itu bagaimana hukum sholatnya batal keseng? Katong saya bisa tahu kecuali dengan menuntut ilmu. Nah, makanya menuntut ilmu itu penting. Duduk di majelis ilmu tuh membuat katong lebih paham kepada agama, baik itu ilmu fikih atau ilmu tafsir, pokoknya yang berkaitan dengan syariat. Karena orang yang paling banyak ilmunya yaitu orang yang paling takut kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah yaitu para ulama. Nah, tentunya bukan cuma ilmu saja tapi ilmu juga dengan amal. Karena ilmu tanpa amal itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang ilmunya, apakah dia sudah amalkan atau belum. Nah, jadi kata menuntut ilmu nih dia punya 2 tahap. Bukan cuma menuntut ilmu saja, tapi kata dituntut untuk mengamalkan. Karena kata pepatah Arab, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Nah, jadi pohon ada cuma yang ada di buah, berarti yang ada manfaat. Bahkan nanti ditanya pada hari kiamat. Kau su belajar ini tentang keutamaan sholat, apa tapi kau yang sholat. Su belajar tentang keutamaan puasa bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan yang puasa. Atau su belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, tentang ilmu-ilmu wajib tapi tidak diamalkan. Nah itu nanti ilmu itu akan tuntut katong pada hari kiamat. Nah katong bersyukur juga kepada Allah karena Allah kasih katong waktu luang untuk menuntut ilmu. Karena banyak di luar sana dong disibukkan dengan dunia. Nah, sedangkan katong di sini Allah memudahkan katong bisa duduk hadir di majelis ilmu. Makanya kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Nanti katong merasakan besarnya nikmat sehat dan waktu luang ini ketika katong sudah sakit dan katong sudah ada di waktu sibuk. Makanya kata Rasulullah apa? Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa hidupmu sebelum masa tua, masa hidupmu sebelum datang masa matimu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, kemudian apa? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Karena katong diri ini kalau katong gunakan untuk kebaikan, pasti nanti katong gunakan untuk keburukan.
Makanya kata seorang ulama, an-nafsu in lam tusgilhu bito'ah fasayusgiluka bil ma'siyah. Katong diri ini kalau katong saya manfaatkan untuk ketaatan, nanti setan akan goda supaya katong lakukan maksiat. Sekarang kalau misalnya katong saya duduk di majelis ilmu, pasti katong ada di luar, kan? Di luar belum tentu katong bisa jaga diri dari kemaksiatan. Misalnya katong duduk perempuan yang bukan mahram baca cerita orang pu aib, betul saya. Baca cerita orang pu aib, niat jahat. Itu karena apa? Karena kurang duduk di majelis ilmu. Makanya duduk di majelis ilmu itu penting supaya tambah katong punya iman, karena iman itu naik dan turun. Iman naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jadi iman itu yang statis begitu, yang statis lah. Iman itu dia naik turun selamanya begitu, bukannya selama katong hidup 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah itu katong iman pasti naik turun biar katong sampai di level iman paling tinggi. Tapi kalau katong senjaga tetap nanti diturun lah. Dan kalau diturun terus katong sadar, nanti diturun terus, turun sampai hilang, sampai iman jadi sebesar biji sawit atau sebesar zarah. Nah itu bahaya ya. Kalau iman lemah itu bahaya. Nah, dan alhamdulillah katong sekarang di bulan yang penuh berkah, bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah yang mana kata Rasulullah tidak ada amal soleh yang lebih agung yang dilakukan melebihi dari amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Bahkan kata para sahabat, meskipun jihad wahai Rasulullah, kata Rasulullah, meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali engkau keluar dengan harta dan dirimu, kemudian engkau tidak kembali dengan apapun. Nah, jadi keutamaan ibadah di 10 hari bulan Zulhijjah ini sama dengan jihad dengan diri dan harta, dengan diri dan harta. Karena di bulan Zulhijjah ini adalah bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. Bulan yang berturut-turut itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Sedangkan bulan yang sendiri itu bulan Rajab. Nah, ini 4 bulan haram. Kata para ulama, kalau katong bikin amal soleh itu dilipat gandakan. Begitu juga kalau katong bikin dosa, nanti dilipat gandakan. Nah, jadi orang yang misalnya contohnya main judi di bulan lain selain bulan haram, itu dosanya lebih kecil daripada judi di bulan haram, karena ada tempat-tempat yang Allah muliakan. Misalnya ada tempat dan waktu yang Allah muliakan. Misalnya kalau tempat di Makkah dan Madinah, di Masjidil Haram, kalau katong bikin dosa di Masjidil Haram, dosanya lebih besar dari di luar Masjidil Haram. Nah, itu karena ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan waktu. Di antaranya bulan Ramadan, kemudian 4 bulan haram ini, bulan Zulhijjah. Nah, jadi katong bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masukkan katong di bulan kebaikan. Tinggal katong maksimalkan saja di bulan Zulhijjah ini, perbanyak amal soleh, di antaranya puasa. Nah, puasa kalau bisa puasa 9 hari full itu lebih utama. Nah, tapi kalau misalnya berat berarti bikin Senin Kamis, atau paling tinggi Daud 1 hari puasa, 1 hari Senin. Dan diutamakan puasa tanggal 9 Zulhijjah, karena 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Kata Rasulullah, "Shaumu yaumil Arafah tukafiru sana ba'dahu wa qablahu." Puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Nah, makanya katong berusaha untuk puasa, paksakan diri bisa puasa di tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Sekarang tanggal 2 Zulhijjah. Nah, tanggal 2. Pokoknya 1 hari sebelum lebaran haji. 1 hari sebelum lebaran haji itu hari Arafah. Ya, dan hari itu tuh hari yang paling mulia, karena pada saat itu jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Nah, dan berdoa dari zuhur sampai maghrib. Karena sholat asar itu sudah dijamak. Zuhur, asar, jamak di waktu zuhur. Nah, jadi di waktu zuhur itu disunahkan berdoa sampai waktu maghrib. Nah, itu untuk jamaah haji. Nah, kalau katong di sini katong balas dongku amal itu dengan puasa Arafah, Nah, tapi yang katong bahas pada malam hari ini bukan tentang keutamaan bulan Zulhijjah, katong bahas mengenai temanya itu tentang sholat. Nah, sholat antara kewajiban dan kebutuhan. Jadi sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Sholat itu kewajiban ke kebutuhan?
Kebutuhan tergantung orang. Ada yang dia rasa sholat itu jadi beban, kan? Ada yang dia rasa sholat itu jadi kewajiban. Ada yang rasa tuh kebutuhan. Ada yang rasa sampai tingkat paling tinggi itu dia rasa nikmat dengan sholat. Itu kadang mungkin belum sampai di derajat itu. Atau mungkin masih rasa kewajiban atau beban, kan? Nah, jadi tingkatan-tingkatan orang sholat itu beda-beda. Nah, sesuai dengan dia punya keimanan kepada Allah dan dia punya keyakinan terhadap sholat itu. Nah, jadi tingkatan orang-orang sholat itu yang pertama itu orang yang dia merasa sholat itu beban. Nah, ini tingkatannya orang-orang munafik. Tingkatan orang munafik dia rasa sholat itu beban. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mencoba menipu Allah, akan tetapi Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ciri-ciri mereka apa? Ketika mereka bangkit untuk sholat, mereka bangkit dengan bermalas-malasan. Yukhadi'un bagaimana Pak? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Pokoknya mereka berdiri dalam sholat itu dalam keadaan malas, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Nah, berarti dong sholat bukan karena Allah, tapi karena ria atau karena supaya supaya orang lihat dong sholat, bukan ikhlas karena Allah. Kemudian kata Rasulullah asqalus sholat alal munafikin sholatul isya wa sholatis subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan subuh. Padahal kalau mereka mengetahui keutamaan dua sholat tersebut, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Nah, karena sholat yang paling utama tuh dari yang 5 waktu itu sholat subuh dan sholat isya. Nah, jadi kita harus berusaha jaga sholat 5 waktu nih, karena Rasulullah terima kewajiban sholat di langit ke-7 tuh itu lengkap 5 waktu, bukan cuma 2 waktu atau 3 waktu atau 4 waktu, tidak, tapi 5 waktu. Makanya kadang diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kata Rasulullah, man taraka sholat muta'amidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kafir. Entah itu kufur nikmat atau kufur keluar dari Islam. Tapi sebaiknya kita waspada tuh jangan sampai meninggalkan sholat itu buat kita keluar dari agama Islam. Meskipun sebagian ulama bilang itu maksudnya kufur nikmat. Karena orang yang meninggalkan sholat berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah kepada dia. So, makanya seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu maka dia telah mensyukuri nikmat Allah. Nah, berarti kalau orang yang tidak sholat zuhur berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah dari subuh sampai zuhur. Orang yang sholat asar berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah dari zuhur sampai asar. Padahal selama waktu itu tuh dia ada dapat nikmat banyak, nikmat dari Allah. Kita bisa bernapas, itu sudah nikmat paling besar. Bisa senyum, bisa ketawa, bisa lihat keluarga di rumah, itu semua nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Makanya Allah hanya minta supaya kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Walain kafartum, namun jika kalian kufur nikmat, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Jadi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah ancam dia dengan azab yang pedih. Dan katong sing ada yang bisa tahan azab Allah. Kalau di dunia nih kesulitan apa itu semua kita bisa tahan, bisa sabar. Tapi kalau azab Allah tuh kadang tidak mungkin bisa tahan. Dia punya dia punya kesulitan dan dia punya kesedihan. Karena kata Rasulullah azab yang paling ringan di neraka itu seseorang pakai sendal dari api neraka. Nah, kemudian dia punya otak mendidih karena akibat pakai sendal dari api neraka. Itu azab yang paling ringan. Apalagi kalau orang yang dapat bakar sampai lutut, kan beda-beda azab neraka. Ada yang dapat bakar sampai kaki, tumit, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher, ada yang molo dalam neraka. Jangan sampai ketemu termasuk orang yang molo dalam neraka, bahaya. Dan paling ringan sudah tuh pakai sandal dari api neraka. Karena dia uap saya ketemu
setengah mati so apalagi kalau kena sonto kan. Nah, makanya cara supaya katong bisa terhindar dari api neraka tuh salah satunya menjaga sholat 5 waktu, karena amal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat yaitu sholat. Nah, kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu sholat. Jika sholatnya baik maksudnya apa? Maksudnya dia sholat 5 waktu, bukan 4 waktu atau 3 waktu. Sholat semua 5 waktu semua. Jadi kalau katong misalnya bangun subuh terlambat, usahakan terlambat jangan sampai matahari terbit, karena batas waktu subuh itu sampai matahari terbit. Nah, jadi kalau katong bangun dia jam 6, kan biasa kalau dia punya jadwal sholat itu waktu syuruk biasa jam 6:05, 6. Ya? Jadi kalau katong sudah jam 6 langsung cepat-cepat pergi kamar mandi, wudu langsung sholat sebelum dia waktu habis. Karena kalau waktu habis berarti dia sudah dapat dosa meninggalkan sholat. Dan kata para ulama dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari maksiat, seluruh maksiat, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Nah, kata sebagian ulama, tarkus sholah asyad min syurbil khamar wa zina wa ghairu dzalika min al-kabair. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada minum khamar, berzina, membunuh orang, bermain judi dan dosa-dosa besar lainnya. Nah, kalau katong sekarang ini katong lihat orang kalau kas tinggal sholat rasa kayak biasa-biasa tak? Tapi kalau katong lihat ada orang dapat bunuh, misalnya di Mongon ada orang dapat bunuh, itu katong kayak kaget, heran tak? Bisa terjadi pembunuhan di Tual, itu katong heran. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari membunuh. Nah, kenapa katong rasa biasa? Karena memang katong sudah terbiasa lihat orang meninggalkan sholat, akhirnya katong rasa kayak biasa. Nah, padahal dosa meninggalkan sholat itu paling besar. Nah, biarpun katong jatuh di maksiat apapun, jangan sampai katong meninggalkan sholat. Nah, insya Allah sholat itu nanti yang perbaiki katong punya kehidupan. Kata Allah tentang ayat tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ada seorang sahabat yang mana dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seseorang dia malam-malam pencuri, tapi dia tengah malam sholat tahajud. Itu bagaimana? Langsung Rasulullah bilang nanti sholatnya akan melarang dia untuk bikin maksiat. Nah, nanti dia kalau misalnya dia fokus di sholat, nanti lama-lama dia maksiat pencuri itu nanti hilang, karena sholat akan mengalahkan dia dosa maksiat itu. Nah, jadi kebaikan akan mengalahkan keburukan. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya dia lebih serius di pencuri, nanti lama-kelamaan nanti dikasih tinggal sholat. Nah, jadi sholat itu salah satu amal yang paling pertama dihisab pada hari kiamat. Nah, jadi Allah yang tanya, kau sudah bangun masjid berapa puluh masjid, kau sudah sedekah orang berapa ratus juta, apa sih? Yang Allah tanya pertama tuh sholat dulu. Kalau sholat baik baru timbang amal yang lain. Kalau sholat buruk berarti amal-amal lain tuh hangus. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi Kul a'unabbiukum bil aksarina a'mala. Nah, katakanlah akan aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka tuh sesat di dunia. Sesat karena mereka melakukan perbuatan dosa besar, diantaranya meninggalkan sholat. Tapi mereka merasa merasa telah berbuat baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dong rasa dong pudir subain, padahal dong sadar kalau dong sesat karena dong melakukan perbuatan buruk, yaitu diantaranya meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu resiko besar di hari kiamat. Depu status itu antara Islam atau kafir. Karena kata Rasulullah, al-farqu bainana wa baina ahlul kitab tarkus sholat. Perbedaan antara kami dengan ahlu kitab, orang Nasrani dan Yahudi, yaitu meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, makanya Rasulullah sampai di akhir hayat itu selalu jaga sholat. Bahkan sebelum Rasulullah wafat itu kata-kata yang Rasulullah tekankan itu apa? As-sholah, as-sholah.
sholat. Begitu juga Umar bin Khattab, ketika dia dapat tikam dari orang Khawarij, kan? Sampai dia punya darah keluar tuh deras. Dia makan makanan itu makanan keluar dari poro karena lubang apa hasil tikaman itu besar, kan? Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan dia selalu wudhu, padahal dia pingsan terus. Jadi habis wudhu dia pingsan, tapi dia paksa diri sampai bisa sholat. Itu menunjukkan kalau sholat itu paling penting. Bahkan kewajiban sholat itu tidak jatuh selama akal masih ada di mana? Akal masih ada akal itu di hati kah, di kepala? Selama akal masih ada di kepala, tak? Itu kewajiban sholat tidak akan jatuh. Beda dengan kewajiban lain. Kalau haji, kalau saya ada uang, saya apa-apa tuh, saya usah naik haji karena saya ada uang, saya mampu. Kalau ada uang tapi saya bisa berangkat juga, saya ada kewajiban untuk naik haji. Atau ada uang, ada kekuatan tapi antri panjang terus meninggal, nah itu saya ada kewajiban ya, karena di suniat untuk naik haji. Begitu juga amal lain, zakat harus uang sampai nisab dulu. Terus uang itu dia berputar 1 tahun baru ada kewajiban zakat. Puasa juga, kalau puasa orang musafir boleh batalkan puasa, orang sakit boleh ganti puasa di hari lain. Terus amalan lain semua tuh jatuh dengan atau gugur dengan adamul qudroh atau tidak mampu. Tapi kalau sholat itu tidak akan gugur selama masih ada akal. Sampai dia akal su hilang, dia su jadi orang gila atau dia su meninggal, itu baru kewajiban sholat gugur. Makanya kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Fa illam tastati fa alal jan, jika tidak mampu maka dengan berbaring. Nah, kalau saya mampu berdiri duduk, saya mampu duduk berbaring. Sampai apa? Sampai kalau berbaring kata para ulama, saya mampu lah. Cuma bisa misalnya kedipan mata tuh, misalnya dia dapat stroke berat, tak bisa bergerak apa-apa. Tetap harus dia sholat pakai sholat isyarat. Kalau mata susah bisa bergerak, tetap dia wajib sholat pakai pikiran sah. Bayangkan bentuk sholat. Pokoknya selama akal masih ada lah. Selama dia seng pingsan, seng dalam keadaan tidur, seng dalam keadaan koma atau apa, selama nyawa masih ada di dalam badan, itu tetap wajib sholat. Bahkan orang yang berada di medan perang juga diwajibkan sholat. Nah, ada tata cara sholat dalam medan perang. Jadi sholat nanti bikin dua golongan, dua rombongan, satu di muka satu di belakang. Nanti pas ruku, pas sujud, yang di muka sujud, yang di belakang standby, pegang senjata. Itu di aturan ada. Bahkan kalau perang dalam keadaan berkecamuk, itu farijalan au rukbanan, sholatlah dalam keadaan lari dan berjalan. Jadi dalam keadaan perang misalnya waktu subuh semua habis, misalnya Darsono ikut jihad di Palestina, ikut jihad di Palestina begini, sholat subuh lewat, matahari semua dekat terbitin, baru Darsono saya ada waktu untuk sholat karena sekarang ada baku tembak dan orang Yahudi misalnya contohnya kan. Nah itu tetap wajib sholat bagaimana dengan sambil jalan dan lari. Jadi lari sambil baca Al-Fatihah, baca di pesikir sampai selesai. Kalau mampu ruku berarti ruku. Misalnya dari sana lihat orang Yahudi masih jauh di sana, berarti ruku dulu. Terus sujud. Misalnya orang Yahudi datang pas sujud nanti berdiri. Tapi tetap dia mau bacaan tetap. Nah, jadi sholat sambil lari dan jalan. Itu menunjukkan tentang pentingnya sholat. Jadi meskipun dia sakit parah juga tetap wajib sholat. Kalau saya bisa wudhu berarti dia tayamum. Kalau badan-badan luka berarti tayamum. Nah, jadi saya nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan para ulama bahas mengenai faqdu tohiroin, orang yang kehilangan dua bahan bersuci. Misalnya dia mau wudhu saya nggak ada air, mau tayamum saya nggak ada apa, saya nggak ada debu. Contohnya itu bagaimana? Contohnya kayak dia di dalam penjara tuh, penjara saya nggak ada debu, saya nggak ada air, baru di telanjang bulat. Nah itu bagaimana? Itu tetap wajib sholat. Ada yang bilang sholat menghargai waktu. Nanti kalau dia pulang, sudah pakaian apa baru kodok ganti sholat yang ditinggalkan. Tapi dia sholat dalam rangka menghargai waktu. Atau kalau dia yang pakai pendapat itu dia tetap wajib sholat kalau dia sudah bebas. Nah, tetap kewajiban sholat itu ada. Dia wajib kodok sholat tersebut. Nah,
Jadi kewajiban sholat itu tidak akan gugur. Nah, makanya orang yang sholat itu tingkatannya ada banyak. Ada yang rasa sholat itu beban, yaitu orang-orang munafik. Nah, dong biasa tuh kalau tidur susah bangun tuh untuk sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, zaka syaiton bala fi uzunihi. Nah, itu mereka orang-orang munafik itu setan kencing di dalam telinga. Jadi pas tidur itu setan kencing di telinga. Jadi pas azan atau saya pendengar. Nah, saya pendengar itu tandanya setan kencing di dalam telinga. Nah, cuma macam-macam. Ada orang yang setan kencing 1 liter di telinga. Ada yang setan kencing 1 tetes, tak? Beda-beda. Mungkin yang setan kencing 1 tetes itu dia bangun mata kunang-kunang saja, tapi habis itu bisa berdiri piudu. Tapi yang setan kencing 1 liter itu sudah bisa bergerak. Itu pasti tetap lanjut tidur. Nah, jadi macam-macam. Nah, jadi orang yang susah bangun untuk sholat itu kata Rasulullah, setan kencing dia di depan telinga. Nah, kemudian setan itu senantiasa ganggu katong ketika tidur. Setan bilang, alaika lailun tawil. Tidurlah waktu malam masih panjang. Misalnya sudah jam 4 subuh. Itu setan digoda, setan sudah masih panjang, masih lama. 1 jam baru azan, kok tidur lalu. Nah, itu setan bisik-bisik di telinga. Nah, tinggal katong bisa lawan dia atau tidak. Kemudian setan juga ketika katong mau tidur, setan dan malaikat datang. Malaikat bilang ikhtim bil khair, tutuplah dengan kebaikan. Sedangkan setan bilang ikhtim bisyar, tutuplah dengan keburukan. Nah, jadi macam-macam. Kalau katong mau tidur itu kan bisikan banyak kan? Ada setan bilang sudah kau buka HP dulu, kau lihat TikTok cewek-cewek joget-joget dulu kau tidur. Nah, ada yang bisikan malaikat bilang kau wudu lah, kau tidur sudah tidur tempo kan supaya bisa bangun subuh. Itu semua ada bisikan ke hati. Ada bisikan baik dan buruk. Karena kata Rasulullah, tidaklah seseorang lahir di bumi kecuali dia punya teman dari kalangan jin dan teman dari kalangan malaikat. Ada jin dan malaikat. Jadi dia senantiasa kasih motivasi pada katong. Kalau jin, setan kasih motivasi buruk, sedangkan malaikat kasih motivasi kebaikan. Nah, kemudian makanya kata para ulama, supaya katong jaga sholat itu katong harus cari teman yang orang-orang sholat. Kemudian kalau katong mau nikah, cari harim yang sholat, jangan cari harim yang tersolat kan. Nanti dibikin katong tersolat kan. Nah, begitu juga cari teman baik, cari teman baik juga, cari pokoknya orang yang katong mau malah dan dia katong usahakan cari yang jaga sholat, supaya kalau misalnya di berjalan motor apa katanya ikut dia, jam sholat dibawa katong pergi di masjid, kan? Gitu. Nah, jadi pertama tadi orang yang merasa sholat itu jadi beban. Kemudian yang kedua, yang merasa sholat itu sebagai kewajiban. Nah, kewajiban ini dia masih tingkatan di bawah juga, karena dia cuma rasa kewajiban begitu. Jadi di sholat supaya lepas kewajiban. Jadi seandainya kalau sholat ini hukumnya sunnah, berarti bisa sholat. Kalau seandainya sholat isya, zuhur itu sunnah, berarti diterpi sholat. Nah, karena di sholat ini supaya kasih gugur kewajiban. Ini tingkatan kedua. Nah, jadi dia sholat itu cuma karena apa? Karena untuk melepaskan kewajiban saja, bukan untuk kebutuhan. Kemudian tingkatan ketiga tuh orang yang sholat karena kebutuhan. Jadi dia mau dalam keadaan susah ke senang tetap dia sholat. Dia mau terlilit utang ke, dia ada utang ke, tetap di sholat. Dia mau kaya ke, dia mau miskin tetap di sholat. Mau sakit ke, mau sehat tetap di sholat. Dia mau rencana pernikah ke, sengka tetap di sholat. Bukan pas mau nikah saya baru pergi sholat tahajud tengah-tengah malam. Maneng-maneng minta rezeki ya, seng. Bukan cuma dalam keadaan darurat tapi dalam keadaan lapang juga tetap dia jaga sholat. Itu orang yang merasa sholat itu sebagai kebutuhan. Nah, karena sholat itu dia dia punya keutamaan yang begitu banyak kan. Di antaranya kata Rasulullah, sholatul jamaah afdal bi sholatil fardhi bi sab'a wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri 27 kali derajat. Kemudian orang yang sholat itu dia dekat kepada Allah. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seseorang semakin dekat kepada Tuhannya yaitu ketika sujud. Fa aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa.
karena doa ketika sujud itu mustajab. Nah, jadi seseorang itu paling dekat dengan Tuhan itu paling dekat dengan Allah ketika apa? Ketika posisi sujud. Ketika posisi sujud. Makanya Rasulullah perintahkan supaya kita banyak berdoa ketika sujud. Nah, makanya Allah berfirman, wasjuda wa qatarib. Sujudlah dan mendekatlah. Sujudlah dan mendekatlah. Dan Allah turun di setiap sepertiga malam. Kemudian Allah bertanya, siapa yang mau meminta akan aku kabulkan. Siapa yang mau beristighfar maka akan aku ampuni. Siapa yang mau berdoa maka akan aku ijabah. Tinggal katong mau keseng. Allah sudah tunggu katong ini sepertiga malam. Apakah katong mau bertemu dengan Allah atau katong seng mau bertemu. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi itu dia merasa sholat itu nikmat. Nah, ini tingkatan para ulama atau para sahabat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ju'ila qurratu aini fi sholat. Nah, dijadikan sholat itu sebagai penghibur. Jadi dijadikan sholat ju'ilat qurratu aini fi sholat. Apa namanya? Sholat itu dijadikan penghibur oleh Rasulullah. Rasulullah merasakan sholat itu sebagai hiburan. Jadi setelah merasakan kesulitan dalam dakwah atau dalam kehidupan, ketika masuk waktu sholat Rasulullah bahagia. Kenapa? Karena sholat itu waktu ketika Rasulullah bertemu dengan pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seseorang ketika sholat itu dia sedang berdialog dengan Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mau berbicara dengan Allah, maka hendaknya dia sholat. Dan barang siapa yang mau diajak bicara oleh Allah, maka hendaknya dia baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu kita anggap Allah sedang bicara dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu kan seakan-akan Allah perintah kita bertakwalah kepada Allah. Kemudian perintah sholat, nah itu kita anggap Allah langsung berfirman kepada kita. Misalnya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu seakan-akan Allah yang berfirman kepada kita langsung. Nah, jadi kalau kita mau, kata Ibnu Mas'ud, kalau kita mau diajak bicara oleh Allah, maka hendaknya kita baca Quran. Tapi kalau kita mau berdialog dengan Allah, maka hendaknya kita sholat. Nah, karena di dalam sholat itu kita baca Al-Fatihah. Sebagaimana di dalam hadis Al-Fatihah yang kita baca tuh Allah balas. Ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya, kita bilang ar-rahmanir rahim, Allah bilang majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Nah, kemudian kita bilang malik yaumiddin, Allah juga berfirman, pokoknya Allah balas terus sampai akhir. Sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan untuk hambaku. Kemudian baginya apa yang dia minta. Terus kata minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan hidayah. Karena kata manusia itu butuh hidayah. Nah, kalau kata sudah dapat hidayah, kata butuh hidayah lagi untuk istiqomah. Kalau kata sudah istiqomah, kata butuh hidayah supaya kata bisa tetap di atas jalan istiqomah. Nah, karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang dia Allah buka dia pintu kebaikan, misalnya di akhlak baik, di dapat orang semua disenyum, dia pernah marah orang, maafkan orang. Nah, itu dia pintu kebaikan. Tapi ada orang yang dia pintu kebaikan lain kan, misalnya dia di bagian sedekah dia paling jago. Pokoknya ada orang suruh sedekah apa semua di sedekah. Nah, berarti dia pintu kebaikan sendiri. Ada orang yang dia pintu kebaikan di sholat sunnah, di jaga sholat sunnah. Ada orang yang dia punya pintu kebaikan di zikir, di berjalan mana saya di zikir. Nah, tapi ada orang yang Allah kasih hidayah ini semua ke dia, maksudnya dia bisa kumpulkan semua, dia rajin mengaji, rajin sholat, berbakti kepada kedua orang tua, terus banyak sedekah. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Bahkan kata Rasulullah, untuk mujahid di jalan Allah saja ada 100 tingkatan. Itu untuk orang yang berjihad. Karena orang yang berjihad yang dia pu badan luka misalnya 3, beda dengan orang yang pu badan luka 10 kan, pahala beda kan. Yang orang pu berjihad terus dia pu kaki putus, dan yang satu dia punya telinga luka sedikit. Nah, dia pu pahala beda. Makanya kata Rasulullah, surga untuk mujahid itu bertingkat-tingkat. Nah, untuk mujahid saya bertingkat-tingkat, apa ya untuk yang lain-lain kan? Bahkan
kata Rasulullah jarak di antara satu pintu surga ke pintu yang lain itu sejauh berapa puluh ribu kilometer. Nah, karena lupa juga. Pokoknya surga tuh di tingkatan itu lebih banyak dari tingkatan di dunia. Di dunia saja katong lihat tingkatan banyak tuh. Ada orang terkaya di Apollo misalnya, ada orang terkaya di Mengon, tapi ada yang terkaya di Tual. Nah, orang terkaya di Mengon dan di Tual kalau perbandingan jauh tuh, orang terkaya Tual dia uang lebih banyak dari Mengon. Nah, orang terkaya Maluku uang lebih banyak dari terkaya di Tual. Dia perbedaan juga jauh kan? Nah, orang terkaya di Maluku beda dengan orang terkaya di Jawa misalnya. Orang terkaya di Jawa beda dengan orang terkaya di Indonesia. Beda langit dan bumi kan? Nah, orang terkaya di Indonesia beda dengan orang terkaya di Eropa misalnya. Contohnya kita bilang siapa yang paling kaya di Indonesia? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kalau kita bandingkan dengan Elon Musk misalnya, beda langit dan bumi. Itu Elon Musk orang terkaya dunia nomor 1. Raffi Ahmad terkenal nomor berapa ratus. Kalau di dunia yang cuma nikmat dunia cuma satu tetes saya di tingkatan banyak begitu, apalagi surga kan? Apalagi surga pasti tingkatan lebih luas lah. Betul kan? Dunia saja tingkatan beribu-ribu tingkatan. Lalu perbedaan, misalnya contohnya bagaimana? Contohnya di pasar ada orang kios kecil, ada orang kios besar. Kan? Nah, Haji Amir dan orang yang toko kecil-kecil di pasar pasti beda jauh, tuh penghasilan beda. Nah, Haji Amir dan yang di Langgo sana, yang barang langsung kirim dari kapal itu dong lebih kaya lah. Nah, itu baru yang toko kecil-kecil. Belum yang kita hitung yang di luar lah kan, belum pabrik besar lah. Itu baru tingkatan dunia, belum tingkatan surga pasti lebih luas lah. Apalagi kata Allah apa dalam hadis qudsi, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat-nikmat yang tidak pernah terdengar oleh mata. Jadi tidak pernah terdengar oleh mata, tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi Darsono mau lihat perempuan tercantik di dunia lah. Kalau bandingkan yang beda dari surga tuh beda jauh sekali. Bukan beda langit dan bumi, tapi beda langit dan sumur, dasar sumur kan. Lewat lah kan. Beda langit dan dasar laut kan. Nah, jadi perbedaan. Karena Darsono belum pernah lihat beda dari surga kan. Nah, contohnya kayak permisalannya anak suka tahu dari banyak kali dulu. Kalau misalnya ada orang lahir dalam keadaan buta tak? Tapi pas dia pertama lahir dia bisa lihat. Lah yang pertama dilihat itu ayam jago misalnya. Dia ayam jago terus dia mata buta. Nah, terus kotanya di dia. Pas di Subasar kotanya dia. Kalau misalnya kotanya dia. Artis yang paling cantik siapa di Indonesia? Misalnya Laudya Chintya Bella, kotanya dia orang yang buta. Kalau Laudya Chintya Bella cantik sih. Pasti dibilang Laudya Chintya Bella dan ayam jago mana yang cantik. Karena dia belum pernah lihat makhluk lain selain ayam jago. Jadi dia bayangin itu yang paling cantik so yang jago sudah. Karena dia belum pernah lihat yang lain. Nah, beda dengan Darsono. Kalau Darsono kan bisa bandingkan kan, yang ini cantik, ini sayang. Nah, karena Darsono sudah lihat semua. Nah, tapi kalau yang belum pernah lihat nih, yang tidak bisa bandingkan. Nah, begitu juga beda dari surga juga, karena tidak bisa bayangkan kenapa? Karena kita belum pernah lihat. Kan? Nanti pas Darsono semua surga baru Darsono menyasar. Dulu kenapa? Beda sholat tahajud cuma 2 rakaat, kenapa sih yang 12 rakaat? Ternyata ada perbedaan nih. Beda dari surga yang ini dan ini beda langit dan bumi. Nah, begitu. Nah, jadi kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kalian yaitu yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Dan orang yang paling buruk di antara kalian yaitu orang yang paling panjang umurnya dan yang paling buruk amalnya, begitu. Nah, jadi kita berusaha supaya bisa istiqomah sampai akhir hayat, karena amal yang sedikit saja bisa jadi itu penyebab kata masuk surga. Kata Rasulullah apa? Bukan kata Rasulullah, Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Zarah itu semut halus, semut angin itu. Nah, itu zarah. Itu kalau kita bikin amal soleh sekecil itu pasti kata dapat balasan. Apalagi lebih dari itu. Nah, kata Rasulullah, raka'atil fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi cuma 2 rakaat saja salat sunnah fajar, dia lebih utama dari dunia dan seisinya semua. Apalagi itu 2 rakaat salat sunnah, apalagi salat zuhur.
apalagi sholat asar, apalagi sholat maghrib, itu tentunya dia pahala lebih besar lagi. Betul sih. Nah, 2 rakaat sholat sunnah saya pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Nah, coba kita bayangkan, kita jangan dapat dunia dan seisinya, kita dapat satu kota tua misalnya dari sono, motor-motor, mobil-mobil tua semuanya kau punya, itu kau senang sih. Motor ditualin semua kau punya, pasti senang kan? Nah itu baru tual, belum tempat lain. Kalau tempat lain juga itu baru dunia, apalagi akhirat kan? Dan kata Rasulullah tadi apa? 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi bukan cuma dunia saja, tapi dia isi semua. Di dalam isi dunia ada apa? Ada macam-macam loh. Ada harim lah, ada harta lah, ada emas, ada perak, semua ada lah. Harim banyak, kan? Apalagi perempuan, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi jumlah penduduk dunia kan semua ada 7 miliar. Nah, 7 miliar. Berarti kalau hitung perempuan yang paling banyak, berarti taruhlah perempuan 4 miliar lah. Nah, jadi 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama daripada dari sono dapat harim 4 miliar harim. Betul sih? Karena dunia dan seisinya tuh. Apalagi dunia dan seisinya ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu sudah berapa ribuan miliar harim itu yang dari sono sia-siakan setiap hari. Padahal kalau dari sono sholat sunnah fajar itu dapat dunia dan seisinya tiap hari. Nah, kemudian ada juga satu tingkatan, yaitu orang yang dia rasa sholat itu bukan beban, bukan kebutuhan, bukan nikmat, bukan kewajiban, bukan. Tapi dia rasa sholat itu yang ada manfaat, jadi yang sholat sama sekali. Nah inilah orang kafir ini, yang Allah firmankan dalam surat Mudaththir, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak pernah sholat. Jadi dia dari lahir sampai di tua yang pernah sholat. Biar Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat juga tak pernah sholat. Nah itu ciri-ciri orang kafir. Tapi para ulama beda pendapat. Ada yang bilang kalau kas tinggal satu sholat sengaja berarti kafir. Ada yang bilang begitu. Berarti caranya bagaimana? Caranya dia habis kas tinggal sholat dia bertobat, baru dia kembali ke Islam. Ada yang bilang kalau dia kas tinggal sholat Jumat baru kafir. Kalau dia masih sholat 3 waktu yang berwaktu bolong-bolong itu dia belum kafir. Kalau dia kas tinggal secara mutlak itu baru dia kafir. Ada yang bilang sayang satu sholat saya kafir. Nah jadi supaya hati-hati jangan sampai kata meninggalkan sholat. Jadi kata niatkan jaga sholat 5 waktu, meskipun misalnya yang sempat di masjid usahakan di rumah. Jadi kata usahakan sholat meskipun terlambat waktu tapi masih di dalam waktu tersebut. Misalnya kata tahu tuh waktu sholat zuhur itu dari zuhur sampai sebelum asar. Waktu sholat asar dari asar sampai menjelang maghrib. Waktu maghrib sampai menjelang isya. Waktu isya sampai menjelang subuh. Waktu subuh yang pendek. Subuh dan maghrib yang pendek. Subuh dari jam 5 sampai biasa 1 jam lebih bisa itu waktu subuh habis. Nah jadi subuh dan maghrib itu yang harus kita jaga. Karena kalau dia keluar waktu berarti kita dihitung meninggalkan sholat. Dan Allah berfirman apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, kata Ibnu Abbas, orang yang lalai dari sholatnya itu dia yang sholat di akhir waktu, atau dia menunda sholat sampai waktu keluar, atau dia sholat sebelum waktu. Itu orang yang lalai dari sholatnya. Misalnya dari sono mau pergi berangkat ini, dari sono bilang sudah beta sholat zuhur jam 9 itu sudah, barang beta mau berangkat juga. Nah itu masuk dalam ayat ini. Karena dari sono sholat sebelum masuk waktu. Begitu juga kalau setelah waktu habis. Nah itu juga masuk dalam ancaman ayat ini. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Nah, dan sebagian ulama bilang wailun itu satu lembah di surga lah, di neraka. Satu lembah di neraka. Jadi kalau katong meninggalkan sholat nanti katong dapat satu lembah khusus di neraka. Begitu. Kalau sudah dapat satu lembah di neraka berarti pasti itu molok kah, dia cuma pakai sandal dari api neraka. Itu pasti molok tuh kalau sudah dapat satu lembah di neraka. Itu bukan api, bukan sampai di lutut, bukan sampai di poro lah. Itu pasti semua sudah. Baik kalau di mall harus dinaik, kalau mall terus yang naik.
Itu baru di neraka tuh kan seng hidup seng mati kan. Kalau dunia nih kalau kata dapat bakar apa mati selesai. Kayak kemarin yang bakar diri di mana kan? Ada di bela Palestina sampai dibakar diri. Itu palingan di bateria 1 menit 2 menit terus itu hilang, nyawa hilang. Tapi kalau di neraka nih bateria yang stop. Nah, jadi kita mesti takut dengan api neraka, jangan kita pandang ente. Nah, banyak orang yang dong dilalaikan karena apa? Karena angan-angan. Dong rasa dong masih muda tuh jadi susah apa beta minum mabuk, nongkrong kata-kata rumah yang apa sudah nanti sutua baru tobat. Padahal dia tahu ajal ini datang bisa tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya maka tidak akan dimajukan meskipun 1 detik dan tidak akan dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan kematian itu lebih pasti daripada apapun. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani juga percaya dengan kematian. Dong bisa jadi yang percaya Allah, yang percaya surga neraka, bisa jadi orang Yahudi dan Nasrani ateis, bisa jadi dong yang percaya. Tapi kalau kematian pasti dong percaya. Kematian pasti dong percaya. Karena kematian itu nasihat yang paling yang paling pendiam, nasihat paling pendiam itu kematian. Kadang beberapa kali antara orang meninggal kan, kemudian dong masuk dalam kubur apa, tinggal kata ambil pelajaran saja. Makanya kata Rasulullah apa? Zuru kubur fa innahu tuzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur. Dia kata mesti sekali-sekali bikin jadwal. Oh bulan Januari nih beta pergi ziarah di RR 1 bulan 1 kali. Supaya beta ingat mati begitu kan. Kayak contoh dari sono pikiran dunia terus. Pikir harim lah, pikir uang lah semua. Nah, berarti harus khususkan waktu 1 hari. Pi naik di RR sana. Nanti orang tanya, dari sono kau bikin apa? Ke kubur mayat, Ceng. Beta mau naik ziarah supaya mengingat kematian kan. Nah, jarang orang bikin berziarah ke kubur, jarang. Banyak yang ziarah ke kubur kalau ada kebutuhan baru pindah di kubur. Ada mau ujian apa baru pindah ke kubur. Padahal kalau mau ujian harus lari di masjid dulu. Masjid dulu baru kubur itu dong butuh ketemu doa, bukan ketemu minta doa dong enggak. Betul kan? Nah, dong berharap doa dari ketemu. Nah, ketemu orang tua tuh yang sudah meninggal itu dong berharap ketemu doa. Kalau ketemu yang berdoa berarti siapa yang mau berdoa? Kalau orang yang tahlil palingan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 dong susah yang tahlil lah. Pas dong sulia makanan dong susah yang ingat doa lah. Setelah ingat doa per ahli mayat lah. Yang istiqomah doa per mayat sudah depo anak kan. Depo istri juga belum tentu bisa jadi nikah suami baru lah lupa depo suami lama kan. Kalau yang paling setia itu anak. Makanya kata Rasulullah jika telah wafat seorang anak Adam maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya tuh doa dari anak soleh. Doa dari anak soleh. Jadi bagaimana cara supaya ketemu doa sampai ketemu orang tua di kubur? Ya, kita harus jadi soleh dulu. Karena dalam hadis disebutkan doa dari anak soleh. Jadi kalau pemabuk apa dong doa dong orang tua dalam keadaan mabuk saya mungkin dapat terima. Karena apa? Karena dong bukan orang soleh. Syarat diterimanya doa atau apa? Doa dari anak soleh. Jadi yang orang tua butuhkan itu ketemu doa. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan cuma ketika dong hidup saja, tapi ketika dong wafat. Jadi jangan ketemu pandangnya, ketemu bikin dosa, dong dikuburkan Allah. Nanti dikubur dan dapat labrak lah, ketemu minum mabuk, ketemu senang, ketawa di dunia, ketemu senang pada ketemu orang tua dapat labrak gara-gara ketemu perbuatan. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi tadi tingkatan-tingkatan orang yang sholat. Kemudian itu tingkatan-tingkatan orang yang tingkatan-tingkatan ada satu macam lah. Kalau tadi itu tingkatan-tingkatan orang yang sholat, ini tingkatan-tingkatan pahala sholat, tingkatan-tingkatan pahala sholat. Nah ini kata Ibnul Qayyim yang pertama, orang yang sholat tapi berdosa. Jadi di sholat tapi tidak apa-apa, malah berdosa. Yaitu didatang sholat bukan untuk Allah tapi untuk dunia. Jadi didatang sholat karena dia dong ada bagian di masjid jadi sholat. Datang sholat 40-50 ribu. Nah itu berarti dia tidak berpahala malah dapat dosa. Nah, didatang dia ada niat apa-apa, dia pikir mau baca Al-Fatihah, baca apa yang penting beta ikut dong. Nah, itu dia dapat dosa. Karena dia ada niat sholat sama sekali.
diseng baca apa-apa, diseng pikiran full 100% di uang itu, atau supaya orang lihat dia apa. Nah, begitu. Atau di mulu hati orang lain, kan? Di sholatnya barang itu mulu hati dia. Jadi kalau saya ada dia berarti diseng sholat. Nah, berarti itu ciri-ciri dia tidak ikhlas dalam sholat. Dia seng dapat pahala malah dapat dosa. Kemudian yang kedua, dia seng dapat dosa tapi seng dapat pahala. Dia seng dapat dosa tapi seng dapat pahala, yaitu dia sholat seng khusyuk dari awal sampai akhir. Jadi dari awal takbir dibaca takaruh, pokoknya seng khusyuk lah. Dari pertama takbir, pas takbir pertama diingat hari ini, takbir kedua diingat hari yang sana. Contohnya begitu. Nah itu berarti dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada khusyuk di satu rakaat atau satu ayat, itu ada mendingan. Tapi ini seng dari awal sampai akhir seng ada khusyuk sama sekali. Berarti dia seng dapat dosa. Memang dia punya kewajiban gugur, tapi dia seng dapat pahala juga. Malahan kata Rasulullah nanti di akhirat dia sholat itu ibarat baju yang usang, baju yang rusak, terus lempar ke dia punya muka. Karena dia sholat seng khusyuk dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, dia dapat pahala tapi pahala kecil. Karena dia kebanyakan waktu itu seng khusyuk. Jadi misalnya sholat 4 rakaat tapi dia 3 rakaat, 9 rakaat seng khusyuk. 0,1% sah dia bukti khusyuan. Nah, makanya kata Rasulullah, ada orang yang selesai sholat tapi dia tidak dapat pahala kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Nah, jadi orang sholat pahala beda-beda. Ada yang dapat sempurna, ada yang dapat 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi orang sholat satu saf, dong baju sama, misalnya dari sholat pakai baju putih, Maulana pakai baju putih, dari sholat pakai songkok, Maulana pakai songkok, terus sholat di saf pertama, di belakang imam sama-sama. Tapi dari sholat dan Maulana pahala beda langit dan bumi. Kenapa? Karena dia tingkat khusyuk beda. Darsono baca Al-Baqarah, Maulana baca Trikul misalnya. Atau Darsono sujud menangis-menangis, Maulana sujud kayak ayam patok makanan. Yang tertawa kan? Nah, jadi beda-beda, setiap sholat itu pahala beda-beda. Itu tadi itu dia punya pahala ada tapi pahala sedikit. Ada yang dia pahala banyak. Memang dia yang dapat pahala sempurna, tapi pahala pokoknya dapat pahala mayoritas di atas 50% lah dia pahala. Itu siapa? Yaitu dia berjuang lawan setan yang goda dia. Jadi di sholat misalnya datang pikiran pikiran kerja misalnya, langsung dilawan meskipun kadang dikalah kadang dimenang. Jadi misalnya dari sholat ada sholatan, terus pikir deco di rumah, deco ada suruh beli barang, terus dari sana lawan ya, beta boleh pikiran ke deco, beta harus fokus sholat. Nah, lawan di rakaat pertama dari sana menang, rakaat kedua dari sana kalah. Akhirnya dari sana pikir deco riwayat hidup dari lahir sampai meninggal. Contohnya begitu. Nah, itu berarti dapat pahala tapi yang sempurna. Nah, dapat pahala tapi yang sempurna. Terus yang terakhir itu sholat dapat pahala sempurna. Nah, sholat dapat pahala sempurna nih yang berat. Nah, ini contohnya Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang sahabat yang dia sholat di tempat perbatasan perang kan? Jadi pas di sholat orang kafir panah dia satu kali disengok ke sebatas sholat. Dia bilang karena dia menikmati surat Al-Kahfi yang dia baca. Jadi baca Al-Kahfi dalam sholatnya, terus dia dapat panah. Pertama di tetap sholat, karena dia menikmati sholat jadi sengok ke sebatas. Dapat panah sampai 10 kali dapat panah. Terakhir karena ditaku nanti meninggal, akhirnya dikasih batal. Tapi dikasih batal ini bukan karena rasa sakit, bukan, tapi karena ditaku meninggal. Karena kalau meninggal nanti ada yang jaga perbatasan, jadi dikasih batal. Nah ini ciri-ciri orang yang sudah sampai di tingkat tinggi lah. Di sholat itu yang terganggu dengan apapun. Kalau kata nyamuk lewat saya kata merontak tuh. Nah, kalau sahabat Nabi ada yang dapat gigi dari ular dan tetap sholat, dikasih batal. Ada yang dapat gigi dari lebah sampai tangan-tangan bangkat tapi dong sengkes batal. Kalau katong lalat lewat saya katong suhu berlompat sudah. Jadi itu macam-macam orang yang macam-macam pahala orang yang sholat. Kalau yang pertama tadi macam-macam orang yang sholat. Nah. Jadi sampai situ ada pertanyaan sih. Mungkin katong akhiri sampai di situ. Jadi intinya katong harus berusaha jaga sholat dan jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban, bukan beban, apalagi meninggalkan sholat sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada pertanyaan sih.